Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua. Maaf karena Ibu tidak tahu persis kapan Anda semua membuka dan melihat video pembelajaran pertemuan yang kedua ini. Oke, baik. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Di sini kita akan membahas pengertian akuntansi. Baik, akuntansi itu apa? Akuntansi adalah suatu kegiatan yang dimana kita melakukan pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, transaksi yang terjadi, atau data keuangan suatu perusahaan, ya, data keuangan suatu perusahaan yang diperoleh dari transaksi-transaksi yang ada, dan tentunya pasti ada bukti transaksi. Oke, ini semua dapat menginformasikan kondisi keuangan setiap perusahaan. Kemudian kita menginformasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan pastinya di dalam pengambilan keputusan. Oke, berikutnya di sini ada tahap-tahap akuntansi. Yang pertama, pencatatan transaksi-transaksi, di mana ya setiap transaksi yang terjadi di suatu perusahaan atau di suatu organisasi itu akan dicatat secara kronologis. Maksudnya, kronologis adalah step by step atau setiap kejadian per kejadian, atau dari tanggal 1 sampai berikutnya itu harus berurutan. Jadi bisa dikatakan kronologis dan sistematis ya, selama periode tertentu, selama tahun tertentu. Misalnya tahun 2010, periode tahun 2011 dan seterusnya. Jadi periode tertentu di dalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Jadi kita melakukan proses penjurnalan dalam arti kita melakukan apa? Pencatatan transaksi yang terjadi. Oke. Tahap yang kedua adalah pengelompokan transaksi-transaksi. Nah, setiap transaksi yang sudah kita catat di dalam jurnal itu akan kita kelompokkan menurut jenisnya masing-masing. Misalnya, transaksi uang keluar atau kas keluar. Kas keluar untuk apa? Misalnya untuk membeli peralatan kantor atau perlengkapan kantor dan sebagainya, itu kita kelompokkan masing-masing. Ya, uang kas ada rekening kas ya. Jadi kelompok untuk kas ada sendiri. Kemudian untuk perlengkapan, apa saja termasuk perlengkapan, kemudian apa saja termasuk peralatan. Nah, itu dikelompokkan masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi atas pembelian peralatan atau atas pembelian perlengkapan, nah itu dikelompokkan, diposting ke masing-masing rekening. Oke. Itu dikatakan pengelompokan transaksi-transaksi. Baik, tahap yang ketiga
yaitu pengiktisaran transaksi-transaksi, di mana itu secara berkala semua transaksi yang sudah dikelompokkan kemudian akan kita ringkaskan pada sebuah daftar tersendiri yang disebut neraca saldo. Oke, jadi neraca saldo itu adalah apa? Pengelompokan yang sudah dikelompokkan di dalam buku besar, ya. Kemudian kita ringkaskan ke dalam neraca saldo. Jadi berupa ringkasan. Oke, baik. Kemudian di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntansi. Misalnya pimpinan perusahaan, ya, jajaran direksi, sering dikatakan CEO, CEO, Chief Executive Officer. Nah, itu dari pimpinan perusahaan. Kemudian pemilik perusahaan seperti ownernya ya. Nah, itu pemilik perusahaan masuk di dalam jenjang paling atas di CEO itu. Berikutnya yang merupakan pihak yang berkepentingan dengan akuntansi juga para kreditur. Nah, di sini kreditur bukan artinya seperti tukang kredit ya, gitu. Namun tukang kredit itu ya kalau di luar sana tetap dikatakan tukang tagih kredit. Nah, tapi kalau di setiap perusahaan itu yang dikatakan para kreditur adalah pihak yang memberikan dananya atau memberikan pinjaman untuk modal perusahaan. Nah, itu dikatakan para kreditur. Nah, kenapa dia sangat membutuhkan informasi keuangan ini? Nah, itu untuk melihat sejauh mana kemampuan pihak perusahaan akan bertanggung jawab akan kewajibannya membayarkan pinjaman-pinjaman yang diberikan. Jadi, para kreditur pun sangat membutuhkan informasi setiap perusahaan yang akan diberikan cairan atau kucuran dana untuk bantuan modal mereka. Oke, itu dikatakan para kreditur. Kemudian di sini ada para investor atau calon investor. Ya, baik yang sudah menjadi investor maupun yang baru akan menjadi investor itu sangat membutuhkan informasi akuntansi setiap perusahaan. Karena apa? Ya, investor kan kalau yang sudah menjadi investor itu ya setiap tahun dia membutuhkan transparansi dari laporan keuangan, akan melihat kondisi keuangan perusahaan apakah semakin maju atau semakin menurun keuangannya, ya. Nah, begitu juga dengan calon investor. Apalagi calon investor biasanya sangat berhati-hati, ya. Bagaimana kita akan mendapatkan kepercayaan dari si investor, ya? Mereka akan melihat sehat atau tidaknya keuangan sebuah perusahaan. Jadi calon investor pun sangat membutuhkan informasi akuntansi. Oke. Berikutnya ada pemerintah sebagai pemungut pajak. Seperti kantor pajak itu dasar untuk memotong atau memungut pajak perusahaan, ya, itu dibutuhkan laporan keuangan. Itu akan menjadi dasar dari
pemungutan pajaknya. Oke, jadi biasanya ada tarif dikali sekian. Nah, sekiannya itu bisa ditentukan, bisa dilihat, bisa diketahui itu dari mana? Dari informasi laporan keuangan, informasi akuntansi sebuah perusahaan. Oke, berikutnya di sini kita akan membahas spesialisasi akuntansi. Seperti di kedokteran, di ilmu kedokteran itu juga ada spesialisasi. Jadi akuntansi pun memiliki spesialisasi ya. Nah, yang pertama apa? Misalnya akuntansi umum atau akuntansi keuangan yang sedang kita pelajari sekarang. Ya, yang sedang Anda pelajari adalah akuntansi umum, yaitu akuntansi yang meliputi apa? Kegiatan kita ada 3, yaitu apa? Proses pengumpulan, ya, kemudian penganalisaan, ya, kemudian Anda melakukan pencatatan, kemudian next berikutnya akhirnya outputnya apa? Adalah laporan keuangan yang siap disajikan ya berupa informasi kondisi keuangan perusahaan. Nah, beserta penafsirannya. Jadi ini yang akan kita pelajari adalah termasuk akuntansi umum. Next, berikutnya itu yang kedua ada akuntansi biaya atau cost accounting, di mana akuntansi biaya ini mengkhususkan ya dalam apa? Mencatat, menggolongkan dan meringkaskan ya penyajian atau menyajikan biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya-biaya produksi dan hasil penjualan produk. Nah, itu meliputi biaya untuk memproduksi suatu barang misalnya. Kemudian hasil dari penjualan barang yang sudah diproduksi. Nah, itu akan dibahas, akan lebih detail dikaji di dalam akuntansi biaya. Oke, yang ketiga, akuntansi anggaran atau disebut budget accounting. Ya, di mana akuntansi anggaran ini menyentuh atau berhubungan ya dengan apa? Rencana keuangan. Jadi rencana keuangan itu adalah anggaran. Misalnya gini, contoh. Dulu kita di SMA itu kan ada organisasi yang namanya seperti OSIS ya. Nah, di OSIS itu misalnya kita akan melakukan suatu kegiatan misalnya di luar sekolah seperti acara perpisahan dan sebagainya. Nah, itu kan pasti ada rencana keuangan ya. Nah, itu pasti selalu ditanyakan, berapa sih anggaran kita? Nah, begitu. Jadi merupakan rencana keuangan untuk periode yang akan datang. Nah, itu biasanya itu detail dibahas di dalam akuntansi anggaran. Next. Ada juga akuntansi audit atau auditing. Nah, di mana akuntansi ini dipakai untuk pemeriksaan data-data keuangan perusahaan. Jadi, setiap data keuangan perusahaan itu akan diperiksa. Nah, biasanya akan dicek apanya? Sesuai atau tidaknya dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, apa yang dilaporkan di dalam laporan keuangan itu sesuai tidak dengan keadaan di lapangan atau dengan
keadaan ketika terjadi transaksi, misalnya berapa jumlahnya, berapa nominalnya. Nah, itu biasanya itu akan diperiksa oleh si auditor, namanya auditor. Kalau orang yang menguasai atau bekerja di bidang akuntansi audit itu disebut auditor. Nah, tugas auditor adalah memeriksa data-data keuangan sebuah perusahaan. Oke, yang ke berapa? Yang berikutnya sistem akuntansi, accounting system, ya, di mana di dalam sistem. Nah, Anda kalau orang komputer itu kan tahu ya, oh kalau sistem informasi dan sebagainya, sistem. Nah, di dalam akuntansi pun ada ya spesialisasi sistem akuntansi, accounting sistemnya. Nah, di mana penetapan pola pencatatan, ya, dia menetapkan pola pencatatan dan laporan akuntansinya, ya, serta mengembangkan, ya, serta pengembangan prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyusunan data-data akuntansi. Oke, berikutnya ada akuntansi pemerintahan, government accounting. Akuntansi pemerintahan ini biasanya dipakai misalnya di eh, departemen keuangan, ya pokoknya di pemerintahan ya, di departemen manapun, departemen keuangan, perikanan, perdagangan dan sebagainya, itu biasa digunakan, yang digunakan adalah akuntansi pemerintahan. Itu ada perbedaan karena kalau untuk di pemerintah itu yang dikaji itu lebih luas karena ini menyangkut seperti APBN dan APBD misalnya. Nah, di situ ada yang digunakan akuntansi pemerintahan. Oke. Ya. Oke. Slide kita sudah selesai. Oke, Ibu akan membahas untuk akuntansi pemerintahan ya. Kita bahas dulu ini flashback lagi untuk akuntansi pemerintahan dan akuntansi audit. Oke, akuntansi pemerintahan biasa disebut akuntansi sektor publik ya. Biasanya dikatakan demikian. Nah, akuntansi pemerintahan itu ada dibutuhkan auditor. Oke, baik dari BPK biasanya orang pemerintah itu ya pasti akan menggunakan tenaga akuntan dari BPK ya. Tapi ada juga akuntan dari perusahaan swasta. Dari perusahaan swasta itu yang memang dia merekrut para auditor yang pakar di bidang, yang ahli di bidangnya, ya penguasaannya sudah tingkat tinggi, itu biasanya ditampung ada perusahaan swasta yang memang mempekerjakan. Nah, itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan swasta itu biasanya suka menggunakan akuntan dari perusahaan swasta ya. Oke, jadi ada dua nih, ada pemerintah, ada swasta. Nah, BPK, kalau orang BPK datang itu, wah udah pada takut tuh biasanya. Pasti ada sesuatu tuh yang mencurigakan di situ. Nah, makanya kita flashback lagi untuk akuntansi audit ya. Akuntansi audit ini di zaman digitalisasi, ya, di era digitalisasi sekarang, para auditor itu tidak akan mati. Meskipun misalnya nih ya, di dalam digitalisasi itu laporan keuangan itu bisa digantikan oleh mesin. Oke, mulai dari proses pencatatan ya, dengan istilah lain menjurnal, kemudian mengelompokkan, istilah lain
dikatakan buku besar, ya, kemudian pengikhtisaran dikatakan apa ya, neraca saldo, ya, diringkaskan. Nah, itu bisa digantikan oleh mesin, ya, sampai akhirnya keluarlah laporan dalam bentuk laporan keuangan. Itu bisa digantikan oleh mesin, bisa. Namun posisi auditor itu akan selalu dibutuhkan dan tidak ada matinya meskipun sudah memasuki era digitalisasi. Oke. Jadi, para auditor itu sangat dibutuhkan dalam menganalisis, ya. Jadi dibutuhkan dalam menganalisis, ya. Menganalisis suatu laporan keuangan. Jadi kalau mesin itu tidak dapat menganalisis, ya, apa yang tertuang di dalam laporan keuangan itu dia tidak bisa menganalisis kalau mesin, tetapi dibutuhkan pemikiran manusia seperti para auditor. Jadi meskipun perkembangan zaman sudah memasuki era digitalisasi, tetapi para penguasa ilmu atau pakarnya akuntansi seperti auditor itu takkan tergantikan posisinya karena dibutuhkan untuk menganalisis pemikiran manusia. Nah, jadi Anda semua tidak perlu takut, ya. Pasti ada nih yang berpikir, kenapa sih kita belajar akuntansi lagi? Udah nggak perlu banget deh, gitu kan? Atau kenapa sih kita belajar perpajakan? Nggak perlu banget deh. Sekarang orang pajak aja udah pakai komputer nih, apa-apa udah pakai program, udah pakai sistem nih, gitu kan? Tetapi dalam menganalisa, ya, menganalisis itu analisanya dibutuhkan. Apa nih? Dibaca dalam laporan keuangan pun diketahui, oh ini ada penyimpangan, oh ini ada penyimpangan, ini ada ketidaksesuaian ini. Nah, itu didatangkanlah auditor, bukan didatangkan mesin, tetapi auditor manusianya yang didatangkan. Oke, jadi Anda tidak perlu takut dan tidak perlu merasa nggak berguna mempelajari mata kuliah akuntansi ini. Oke, logikanya begini ya. Ibu katakan seorang auditor bagaimana bisa menganalisa, ya, bagaimana bisa melihat laporan atau membaca laporan keuangan kalau tidak menguasai terlebih dahulu mencatat, ya, 3 yang penting tadi, mencatat, mengelompokkan dan mengolongkan atau dan meringkas. Jadi bagaimana bisa kalau dia tidak bisa menjurnal? Kalau tidak bisa menjurnal, tidak menguasai menjurnal, ya, bagaimana bisa membaca laporan keuangan? Nah, jadi tetap sampai kapanpun dibutuhkan mata kuliah akuntansi untuk Anda menjadi para auditor atau Anda bekerja di sebuah perusahaan pemerintah, baik pun swasta juga. Nah, pastinya di bagian accounting itu Anda harus menguasai jurnal, membuat buku besar, neraca saldo, ada ayat jurnal penyesuaian, dan sebagainya. Akhirnya Anda bisa menyajikan laporan keuangan yang pastinya berdampingan dengan teknologi atau mesin, ya. Namun analisa itu dibutuhkan apa? Analisis seorang manusia, pemikiran manusia. Oke. Demikian penjelasan dari Ibu, ya. Semoga pertemuan kita yang kedua ini sangat bermanfaat buat kita semua. Untuk kedepannya semoga Anda lebih bersemangat lagi dalam belajar pelajaran akuntansi. Oke, sekarang
sekarang kita akhiri pertemuan kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di minggu depan. Salam.